Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uji hasil bagi pada deret positif. Adapun teorema yang mendukung dari uji hasil bagi disampaikan dalam pernyataan berikut. Andaikan deret yang berbentuk sigma AN itu merupakan sebuah deret yang sukunya positif, dan andaikan nilai limit dari AN plus 1 dibagi dengan AN untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan rho. Perlu diperhatikan jika AN-nya di sini itu merupakan suku deret ke N. Sedangkan AN plus 1 itu adalah suku deret ke N plus 1. Maka jika nilai limit dari hasil pembagian antara suku ke N plus 1 dengan suku ke N untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan rho, maka akan berlaku yang pertama. Jika rho-nya itu kurang dari 1, maka deret yang berbentuk sigma AN ini konvergen. Kemudian yang kedua, jika nilai rho-nya itu lebih besar dari 1, maka deret yang berbentuk sigma AN divergen. Yang ketiga, jika rho-nya itu sama dengan 1, maka pengujian ini tidak memberikan kepastian apakah deret AN itu konvergen atau divergen. Nah, untuk memahami teorema yang sudah disampaikan, di sini diberikan contoh yang pertama. Apakah deret yang berbentuk sigma dari 2 pangkat N dibagi dengan N faktorial untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga itu konvergen atau divergen. Untuk membuktikan deret ini konvergen atau divergen, maka di sini digunakan uji hasil bagi. Dengan suku ke N-nya ini adalah 2 pangkat N. Suku ke N-nya adalah 2 pangkat N dibagi dengan N faktorial. Maka kita dapat menentukan suku ke N plus 1, yaitu AN plus 1, itu akan sama dengan 2 pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 faktorial. Nah, dari sifat ini kita punya dari sifat pangkat ya, kita punya hubungan di mana 2 pangkat N plus 1 itu akan sama dengan 2 pangkat N dikalikan dengan 2. Kemudian dibagi dengan menggunakan sifat faktorial, N plus 1 faktorial itu akan sama dengan N plus 1 dikalikan dengan N faktorial. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan uji hasil bagi, maka langkah pertama adalah kita tentukan rho-nya. Di mana rho ini adalah nilai limit dari AN plus 1 dibagi dengan AN untuk N mendekati tak hingga. Sehingga di sini kita peroleh AN plus 1-nya itu adalah 2 pangkat N dikalikan dengan 2 dibagi dengan N plus 1 dikalikan dengan N faktorial. Kemudian dibagi dengan AN, suku ke N. Suku ke N-nya di sini itu adalah 2 pangkat N dibagi dengan N faktorial. Nah, karena di sini adalah pembagian pecahan, maka di sini akan kita peroleh hubungan di mana bentuk ini itu akan sama dengan 2 pangkat N dikalikan 2 dibagi dengan N plus 1 dikalikan dengan N faktorial, dikalikan dengan N faktorial, dibagi dengan 2 pangkat N. Maka 2 pangkat N pada pembilang dan penyebut bisa kita coret, N faktorial pada pembilang dan penyebut bisa kita hilangkan. Oleh karena itu kita peroleh sisanya itu adalah 2 dibagi dengan N plus 1 untuk limit N mendekati tak hingga. Nah, oleh karena itu, bentuk limit ini itu akan sama dengan 2 dikalikan dengan limit dari N mendekati tak hingga untuk fungsi 1 per N plus 1. Nah, fungsi 1 per N plus 1 untuk N mendekati tak hingga ya, maka nilainya di sini, nilai limitnya di sini akan mendekati 0. Nilainya akan mendekati 0. Karena nilai limitnya mendekati 0, berarti nilai rho-nya di sini akan sama dengan 0.
Karena rho-nya sama dengan 0 itu kurang dari 1, maka dapat kita simpulkan bahwa deret yang berbentuk sigma dari 2 pangkat n per n faktorial ini konvergen untuk n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Selanjutnya kita berikan contoh yang kedua. Diselidiki apakah deret yang berbentuk sigma dari 2 pangkat n per n pangkat 20 untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen atau divergen. Langkah yang pertama berarti di sini kita tentukan suku ke n-nya. Jadi suku ke n-nya di sini kita ketahui 2 pangkat n per n pangkat 20. Selanjutnya kita tentukan suku ke n plus 1. Sehingga di sini kita peroleh suku ke n plus 1 itu akan sama dengan 2 pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1 pangkat 20. Oke. Nah, sekarang kita tentukan nilai rho-nya, di mana rho di sini itu akan sama dengan nilai limit dari an plus 1 per an untuk n mendekati tak hingga. Maka di sini akan sama dengan nilai limit dari 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 pangkat 20 dibagi dengan 2 pangkat n per n pangkat 20 untuk n mendekati tak hingga. Atau akan sama nilainya dengan limit dari 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 pangkat 20 dikalikan dengan n pangkat 20 dibagi dengan 2 pangkat n. 2 pangkat n plus 1, maka di sini bentuknya akan sama dengan 2 pangkat n dikalikan dengan 2. Maka 2 pangkat n ini bisa kita bagi dengan penyebut, sehingga menyisakan 2. Kemudian bentuk dari n pangkat 20 dibagi dengan n plus 1 pangkat 20, kita ubah menjadi n per n plus 1 pangkat 20. Sehingga kita peroleh nilai limit dari n per n plus 1 pangkat 20 dikalikan dengan 2 untuk n mendekati tak hingga. Nah, sekarang karena di sini 2 ini sebagai konstanta, maka di sini akan sama dengan 2 dikalikan dengan limit dari n per n plus 1 pangkat 20 untuk n mendekati tak hingga. Nah, untuk n mendekati tak hingga, maka n per n plus 1 itu nilainya akan mendekati 1. Maka di sini akan sama dengan 2 dikalikan dengan 1 pangkat 20. Maka kita akan peroleh nilai rho-nya sama dengan 2. Karena nilai rho-nya sama dengan 2 itu lebih besar dari 1, maka dengan menggunakan uji hasil bagi dapat disimpulkan kalau deret yang berbentuk sigma dari 2 pangkat n per n pangkat 20 untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga, ini merupakan deret yang divergen. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan uji hasil bagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.